Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin summa khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat sunat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah dan umat Muhammad mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Nurul Yakin ini dalam rangka melaksanakan salat sunat Idul Adha pada hari ini. Dan semua itu haruslah kita syukuri karena Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yakni terutama pada pagi hari ini masih diberikan waktu peluang kepada kita untuk hadir di masjid ini. Dan perhatikan pula saudara-saudara kita, tidak diberikan Allah kesempatan, tidak diberikan Allah nikmat untuk hadir di masjid kita ini, sehingga mereka tidak dapat melangkah hadir bersama kita di masjid kita ini. Oleh karena itu, bagi kita yang hadir pada hari ini, marilah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta salawat dan salam tawa pula kita sampaikan kehadirat junjungan Nabi besar kita putra Abdullah Wati Aminah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menitipkan kita dari lembah biadab menuju lembah yang beradab, dari lembah yang hancur menuju lembah yang teratur, bahkan dari lembah kebodohan menuju lembah yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yakni bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, semenjak tadi malam hingga menjelang salat Id, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di anggaran, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Disusul dengan tahlil la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah.
dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd. Hanya bagi Allah segala puji dan pujian. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat sunat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang besarnya Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, dengan selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semua adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyebutkan pangkat, karena pangkat adalah kecil. Tidak ada perlunya memamerkan keahlian, karena prestasi ataupun keahlian adalah kecil. Semua kecil, yang Maha Besar adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan sehingga dia adalah yang patut dipuji. Walillahil hamd, dan hanya Allah segala puja dan puji. Allah yang memberikan kekayaan, menentukan pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan dan lain sebagainya. Maka dialah yang berhak kita puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapakah yang diberikan kekayaan, lalu ia memujinya dan bersyukur kepadanya. Begitu pula bagi orang-orang diberi pangkat dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian yang diperoleh itu digunakan menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya. Maka jangan berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kalimat itu hanya dia yang memiliki, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah pula yang berhak memiliki sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita, maka jauhilah kesombongan dan bertawakallah kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan, pergaulan, sering menengok para tetangga terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangkan undangan dan lain sebagainya. Kecuali itu semua, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita
Kesertaan anugerah atau pemberian Allah itu menuju jalan yang diridhoinya, terutama berkecukupan, diperintahkan untuk melaksanakan adhiyah, memberikan binatang ternak, hendaklah memenuhi perintah Allah tersebut, yakni dengan berkorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fal yamut hatta akhirul hadis." Yang artinya, barang siapa yang punya kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagian orang Yahudi dan kalau mau sebagian orang Nasrani. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amalan-amalan penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari kuburannya dunia dan akhirat." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehubungan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Betapa besarnya pengorbanan beliau dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya korban memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail dan memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia anak yang amat sabar." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kami akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ini pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang beriman." Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah yang tertera di dalam firman Allah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan betapa kuatnya kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa kuatnya ketaatan, kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta bendanya, anaknya pun kalau dosa diperintahkan untuk dikorbankan, dilaksanakannya, apalagi harta bendanya. Dari ayat itu bisa dapat kita simpulkan, marilah sama-sama kita berusaha. Tidak mampu kita melaksanakan kurban di masjid kita pada tahun ini, di masjid kita ini, ya kita buka hati kita untuk tahun depannya. Sama-sama kita berusaha dan menanamkan niat yang kuat agar
kurban tahun depan ada di Masjid Nurul Yakin kita ini. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bulan ini, pada hari raya ini, bukan saja kurban yang harus kita laksanakan, namun banyak saudara-saudara kita yang berangkat menuju Makkahul Mukarramah yang berada di Arab Saudi sana melaksanakan ibadah haji, yakni ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib bagi orang-orang yang sanggup. Mana tahu ada beberapa ibu-ibu yang sudah sanggup melaksanakan ibadah haji, silahkan mendaftar supaya bisa berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Beberapa ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada khutbah Idul Adha ini khatib tidak banyak menyampaikan, namun apa yang telah kita dengar, apa yang telah khatib sampaikan tadi, yang mana yang bisa kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu janganlah kita bersikap sombong, karena sikap sombong itu adalah Allah yang memilikinya. Jauhilah sifat sombong, karena kesombongan itu akan membuat kita sengsara, akan membuat kita celaka. Karena itu hindarilah sifat sombong tersebut. Kemudian berkorbanlah pada hari raya Idul Adha. Bagi orang-orang yang berlebih hartanya, mohonlah untuk dikorbankan. Kemudian yang ketiga yaitu yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Inilah yang harus kita kerjakan pada bulan Zulhijjah ini, yakni pada hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji. Itu sering disebut orang, yaitu pada hari raya ini. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ija sa'atul bakawi muli wa ija ahsantu bahwa minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi waffaqana li 'ala al-jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktisabil 'amali asy-syahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله معين بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تعالى في آيات الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والعناية والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لأهل هذا الجماعة، خصوصا يا الله، خصوصا يا الله لأهل هذه القرية تنقصناسي رحمة تامة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام ببركات سيد الأنام والبركات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu-pintu rahmat kepada kami ya Allah, pintu hidayahmu ya Allah, pintu rezekimu ya Allah, pintu rezeki yang luas ya Allah, agar kami bisa melaksanakan kurban pada tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan ya Allah, agar kami bisa melaksanakan kurban pada tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan-Mu yang lurus ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Taqabbal